itu kebanyakan stimulusnya Kedengeran nggak suaranya? malah masuk ke sektor Ya. korporasi lapangan swasta. Tapi kalau di negara-negara berkembang, Ini yang negara-negara suaranya emerging market, kalem, ini itu suaranya ya Arif relatif Gunawan. lebih banyak ke bantuan sosial. Iya kan? Antara gas rem ini kan kasihan penumpangnya lama-lama Muntah. muntah. Pusing, ada yang kejedot. Koneksi konten ekonomi seksi. Halo Sobat Cuan. Santai banget. Halo. Nah, kita bertiga trio koneksi. Konten ekonomi seksi ya. Ada Alin, ada Mas Argun, Lead of Research-nya CNBC Indonesia, dan ada Mas Novan, Lead of Peliputan atau Coverage dari CNBC Indonesia. Oke, ya itu sedikit lah ya dari cuan-cuan. Tapi kedengaran ya, kelihatan banget bahwa dengan penyebutan Sobat Cuan misalnya itu salah satu. Terus gaya bahasa yang benar-benar lepas dari apa yang menjadi tampilan utama yang ditampilkan di CNBC Indonesia TV. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin lebih kepada gue sih dulu waktu di RCTI sangat sulit untuk melepas pakem gue di TV ketika gue mencoba untuk lebih rileks atau lebih santai berbicara atau membahas tentang suatu topik pemberitaan begitu. Nah, ada cerita nggak dari teman-teman presenter di sana begitu bagaimana sulitnya untuk beralih, terutama untuk teman-teman yang udah rada senior gitu ya. Alin kan lumayan senior, sedangkan dia yang jadi host di podcastnya Koneksi. Oh, ini perlu diluruskan. Sebenarnya ini bukan Alin Wiratmaja. Loh, ini siapa? Alin siapa? Salah gua. Ini namanya Rosalin Asmarantika. Jadi dia kebetulan dia datang dari Metro TV. Oke. Produser yang memang punya pengalaman pernah siaran radio gitu kan. Dan dia juga punya interest juga di digital segala macam. Jadi langsunglah akhirnya kita tarik untuk handle juga podcast ini. Jadi untuk anchor sendiri memang benar kata Mas Bayu, memang agak susah untuk melepasin pakem. Ada kita pernah coba bahkan anchor yang masih junior lah, masih milenial, tapi karena sudah terbiasa siaran, itu bawainnya tuh tektoknya agak gak bisa gitu maksudnya. Nggak secair kayak ngobrol, jadi kayak tetap baca berita. Sementara itu si ini begini ya masih seperti itu. Jadi memang kebetulan kita juga baru mau siapin lagi nih segmen untuk senior anchor yang lebih ke storytelling. Kita coba mereka untuk storytelling karena ternyata di podcast ini juga sebenarnya orang suka juga dengerin storytelling gitu kan. Kita coba masuk ke storytelling mengenai tokoh-tokoh ekonomi yang sukses gitu, tokoh ekonomi dunia gitu. Nanti mereka kayak emak-emak yang kayak Alin Wiratmaja gitu kan, suka cerita ngedongeng tuh sama anaknya gitu kan. Kita coba mainin segmen ini. Ini masih pilot project sih, ke depannya mudah-mudahan kita bisa benar-benar libatin yang lebih senior dari sisi itu gitu. Kalau ngobrol mungkin masih kurang ini ya. Kadang mereka takut keceplosan gitu loh. Betul. Gitu jadi. Itu pengalaman. Itu emang penyakit, ya. Itu emang penyakit wartawan sampai 2000-an kali ya. 2010 ke atas sudah nggak terlalu sih. Itu memang agak penyakit. Ya, bukan penyakit sih sebenarnya. Kita kan berusaha untuk memastikan apa yang disampaikan itu benar gitu kan, ya kan? Iya. Jadi benar-benar hati-hati. Mungkin bukan penyakit ya, cuman itu lebih betul. Dan untuk keluar dari pakem itu memang ya itu akhirnya jadi akan jadi sulit gitu. Tapi ini memang gini, gua kemarin terlibat dalam suatu FGD lah ya, dalam salah satu universitas. Jadi di situ perdebatannya adalah kurikulum itu masih memasangkan mata kuliah jurnalisme TV
yang kedua jurnalisme radio, terus di bawahnya news writing. Sampai akhirnya tiba pada perdebatan bahwa kayaknya kalau TV, radio, news writing itu tiga-tiganya itu sudah blending sekarang, udah nggak bisa lagi bahwa ketika gua ngambil jurusan mata kuliah TV, apakah lo ketika lo situ lo akan menjadi multiguna gitu ya? Apakah lo akan jadi prepare untuk apakah lo sudah siap untuk terjun ke dunia jurnalisme yang sesungguhnya ketika lo lulusan jurnalisme TV kayak gitu? Sampai akhirnya kita usulkan gimana kalau TV itu dirubah menjadi mata kuliah visual, radio itu dirubah menjadi mata kuliah audio, news writing itu nggak tahu ya kemarin itu apa gitu ya. Dan itu pertimbangannya adalah karena ya seperti ini. Ini kan sebenarnya konsep radio ya, Om Carlos ya. Ini adalah masa lalu kita di awal-awal jadi jurnalis gitu ya. Bagaimana mic itu dipasang di depan mulut, terus kita bicara, gimana caranya suara kita tidak popping gitu ya. Terus tapi ternyata masuk ke suatu visual bergerak pula gitu ya, bukan foto gitu ya. Jadi semuanya kan udah nge-blending di sini gitu. Jadi kalau memang mau mencetak lulusan-lulusan yang siap pakai, skill itu memang harus punya semua. Nanti dia akan fokus kemana ya, biarkan alam yang menyeleksinya. Kurang lebih seperti itu. Sama karena pada faktanya sekarang ini seperti podcast misalnya, itu disebut radio juga bukan gitu ya, tapi disebut materi news writing juga harus ada di situ gitu ya, bahwa ada news value yang harus harus bisa diangkat di situ. Jadi ya memang mungkin digital itu memang nge-blending semua, jadi wajar kalau banyak yang berdarah-darah karena kitanya juga nggak siap gitu ya. Ya itu menarik sih sebenarnya dan emang harus siap ya. Menarik, setuju tuh, jadi multi platform ya, jadi broadcasters. Multi platform, iya. Jadi kalau gue sih mungkin freelancer ya, gue nggak bisa lagi menyatakan diri bahwa gue reporter TV gitu ya, bahwa gue anak radio, nggak bisa lagi gitu, bahwa kayak di Sky gitu ya, gue lagi ngerjain podcastnya juga gitu ya. Ya memang tantangan sih gitu, dan percayalah itu bukan masalah Indonesia aja, itu yang masalah dunia. Itu di mana-mana gitu, bahwa itu multi platform terus di bleeding di engage dalam satu hasilnya gitu ya, dirilis dalam satu platform, itu memang nggak gampang sih, itu butuh penyesuaian diri yang lumayan dalam gitu. Tapi gue pengen tanya nih ke Pak Novan. Gue tuh punya pandangan bahwa setiap platform, setiap medium itu punya bentuk konten yang alamiah terhadap platform tersebut. Jadi kalau misalnya TV, yang ideal ya seperti yang kita biasa lihat kalau misalnya kita nonton berita televisi begitu, yang kaku dan segala macam. Cuman satu yang melanggar dan ternyata jadi segala aturan yang ada di televisi berita itu tidak berlaku kepada satu orang, Karni Ilyas. Karena secara suara, tampilan suara nggak berlaku, tapi dia laku keras. Anyway, sementara kalau misalnya podcast dan radio itu masing-masing juga punya konten yang alamiah. Dalam hal ini ceplas-ceplosnya itu tadi. Kalau misalnya itu tidak ada di situ, unsur ceplas-ceplosnya tidak ada di situ. Jadi tidak menjadi konten yang ideal di platform tersebut, baik itu podcast maupun radio. Nah, benar nggak pemahaman gue seperti itu? Kalau maksudnya gini, benar atau tidaknya bisa dilihat dari apakah lu sebagai bagian dari redaksi gitu ya, CNBC Indonesia yang memiliki dua platform tadi, ada podcast, ada CNBC TV. Lu berani nggak narok orang dari podcast kayak Alin Rosalin yang itu tadi ya, terus ditampilin di TV dengan format yang sama? Jadi konten yang ada di podcast itu, koneksi itu tadi, itu ditampilkan secara visual. Sebenarnya sih kayak podcast, taruh lagi kita bicara misalnya podcast kemudian tampilkan secara visual gitu ya. Ya kayak apa yang dilakukan Deddy Corbuzier pun sebenarnya juga antara podcast dan antara visual juga, karena dia betul taruh kamera, angle TV dan segala macam sebenarnya. Artinya treatment broadcast gitu. Ada treatment kamera broadcast di situ, tapi juga kemudian dia podcastnya juga hanya direkam dan segala macam.
kita pernah coba juga untuk itu gitu. Memang agak sulit sih untuk bisa kalau berhasil atau enggak kita belum pernah coba ya. Cuma kita coba pernah kayak treatment Dedi juga, jadi kita taruh kamera, kemudian kita podcast ala-ala kayak Dedi juga segala macam gitu ya. Ternyata menurut gue secara pribadi sih masih belum tertarik, belum semenarik yang memang kalau kita dengar audio gitu. Karena memang orang penekanannya ketika dia ngomong sesuatu di audio itu karena audio itu kan state of mind juga bermain di situ ya, ngebayangin apa segala macam. Tapi kalau misalnya mereka sudah kondisi mereka lagi ngobrol itu seperti ini tuh jadi ya matanya udah ada visual, jadi nggak ada bayangan. Jadi kalau misalnya audio kayak misalnya koneksi tadi orang ngobrol bertiga gitu, mereka kan dengerin sambil bayangan nih 3 orang lagi ngapain, kira-kira orangnya siapa, kok gayanya kayak gimana, gayanya bisa santai gitu. Sama kayak kita dengerin radio aja, jadi bermain membayangkan bahwa studio radio itu seperti ini gitu. Yeah. Justru karena gue lihat juga di podcastnya Indonesia itu yang tinggi itu juga ternyata orang yang ngomong sendiri kayak storytelling, cerita-cerita serem. Jadi ketika horor gitu kan, kemudian yang lebih banyak tuh ya itu justru orang yang bermain dengan nyeritain storytelling dan segala macam, ngobrol juga ada gitu kan, yang kocak-kocak. Ternyata yang serem-serem itu juga justru laku kasarannya di podcast, secara trafficnya mereka juga tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya harus ditaruh di TV juga kayaknya sih belum sih. Itu memang podcast tuh itu kemarin gue dapat cerita bahwa di Eropa itu TV sedang membangun podcast, tapi karena ya Eropa lah ya gitu ya, tidak try and error, tapi di research and release gitu. Jadi dia lagi research dan dengan satu topik, dengan satu isu, dia bikin beberapa podcast dan dia mendengarkan ke kalau nggak salah 100 pendengarnya gitu ya. Nah dari situ dia belajar gaya podcast mana yang paling mengena atau yang paling didengar oleh pendengarnya gitu ya. Ya ternyata memang podcast itu sendiri juga sesimpel itu ya, nggak sekedar kita ngobrol terus begitu gitu. Yang tadi Mas Novan bilang gitu ya, ternyata ketika dijadikan dialog TV dengan gaya podcast, nggak sesimpel itu juga ya Mas ya gitu ya, bahwa imajinasi pendengar ketika di podcast dan imajinasi ketika di TV dengan audio visual bergerak beda lagi khayalannya kayak gitu-gitu. Ya itu memang tantangan sih, itu ilmu sendiri ternyata ya gitu, dan itu tidak sesimpel itu gitu ya. Ya semoga Eropa bisa bagi-bagi risetnya lah nanti ke kita. Jadi kita bisa tahu jadinya itu akan jadi seperti apa gitu ya. Semoga sih gitu. Dan itu ya, itu memang PR banget sih. Jadi kalau di Eropa tuh kan tingkat ininya mereka kan masih menghargai koran tuh. Seperti yang tahun lalu aku studi di Norway, di Oslo. Jadi aku berkesempatan ke koran Kompasnya Norway itu namanya Aftenposten ya. Jadi mereka sudah bersiap di Aftenposten itu ya itu aku ke studio podcastnya. Jadi Narsum itu datang ke kantor koran itu bikin podcast gitu. Jadi mereka jadi udah siap semua multi platform dan ya hebat udah riset dan udah jalan tuh koran yang mereka masih pegang koran kertasnya tapi podcast juga jalan pada waktu yang bersamaan. Hebat. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya kalau dari gue juga secara pribadi gitu ya, how to monetize this gitu, bukan hanya monetize atau gimana. Betul. Karena kan pada ujung-ujungnya industri media gitu kan, kita coba kita bisa dalam tanda kutip kita jual lewat medium ini gitu kan. Ujung-ujungnya mungkin akan ke sana karena kan kalau CNBC kan emang
traffic. Kalau dari TikTok kita dapat traffic, cuma kalau dari podcast ya mereka tanya kira-kira apa nih yang dari podcast yang konten yang bisa ini. Ternyata begitu podcastnya cuap-cuan ini 6 bulan, 7 bulan terakhir juga ternyata banyak juga yang mau dalam tanda kutip kayak jadi sponsor gitu. Sponsor dalam artian membahas isu yang ringan karena kan bikin entah bikin customernya lebih melek lah atau apa gitu. Ternyata kita juga sudah ada masuk kerjasama beberapa perusahaan yang berniat ngobrolin dengan gaya podcast supaya mengena ke anak-anak muda gitu kan, audiensnya gitu, kira-kira gitu sih. Itu benar tuh, itu managerial news itu manajerial rumah sakit aja sampai jadi fakultas kan di UI ya nggak sih, FKM? Ya. Gua rasa tuh manajerial news itu juga perlu suatu fakultas, bukan jurusan lagi gitu loh, karena manajemen apalagi digital ya. Iya. Gue udah berkali-kali komplain, gue langganan e-paper ini kan susahnya setengah mati ya, Bo ya, gue bilang. Gue lebih gampang ngegojek dibanding gue ngebaca e-paper lo, gue bilang. Sampai akhirnya dikasih lah manajemennya, apalah nomor manajemen. Ya beruntung gue wartawan, gue punya teman wartawan. Kebayang nggak kalau rakyat atau masyarakat umum yang orang Jakarta, jadi nggak usah di luar daerah gitu ya, yang dengan tingkat pengetahuan informasinya banyak segeladrah ini, gue pengen register ke e-paper lo susah. Geladrah, coba cari di KBBI gitu. segeladrah ini gitu ya. Gue register, gue mau langganan paper lo, Bo, nggak bisa. Lebih gampang gue ngegojek dibanding gue baca koran lo. Gue sampai kayak gitu. Dan memang terlihatlah di situ komunikasi. Setelah gue komunikasi, ya nggak usah sebut brand lah ya, tapi lo tuh emang nggak punya manajemen ya. Iya, memang cuma satu meja, 2 meja aja yang mengurusin digital yang seribet itu. OMG banget gak sih lo nggak menghargai pembaca namanya memang, dan memang pantesan. Gue sampai gue diskusi begini. Jadi keterpurukan jurnalisme yang twilight journalism ini sebenarnya nggak semata-mata salah kita orang lapangan gitu. Lo manajemennya pun tidak bisa memanage kami, karena kami ini adalah buruh gitu ya, labor gitu ya. Lo diapain aja kita nurut kan? Lo digaji sekian, nurut. UMR sekian, nurut. Kerja berapa jam kita nurut. Gue dulu disuruh laporan TV juga, .com juga, inget gak? Dan gue adalah juara di Liputan 6 karena gue paling banyak ngirim. Nurut kok gitu. Berarti kan lo jangan salahin kita yang gak bisa menyesuaikan diri dong gitu. Lo manajemen lo juga harus bisa menyesuaikan diri gitu lah. Gue bilang, buset, register aja lebih gampang masuk Gojek dibanding masuk e-paper lo, gue bilang kayak gitu. Itu memang PR, itu juga PR lagi sih. Banyak lah pokoknya PR jurnalisme ini memang. Banyak banget, Vira, Masya Allah. Pendidikan jurnalistik televisi aja masih gantung. Internews kembali mungkin kita akan menghadirkan narasumber dari Internews setelah ini. Tapi untuk episode kali ini, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Jadi mungkin kata penutup dari Bapak Novan, silakan. Pak Novan ya. Ya, intinya sih memang kita sih CNBC sebagai new player gitu kan, mencoba memperkenalkan diri dengan lebih baik, dengan memanfaatkan juga digital aset yang memang sekarang lebih dekat dengan masyarakat. Artinya eksistensi media pun juga mau tidak mau kita harus mendekatkan diri ke reader dan memperkenalkan kita playing field kita di mana segala macam. Dan ekspektasinya adalah mereka menjadi merasa butuh, karena kalau misalnya mereka hanya dianggap sebagai objek aja, sebagai nih gue bikin berita udah lu nonton dah ya, tapi kita nggak mencoba educate mereka kenapa mereka harus menonton ini, kenapa mereka harus membaca berita ini. Itu yang memberikan reason bahwa mereka butuh media lu, atau mereka butuh gua untuk lu baca gua, lu jadi lebih mana gitu kan, lebih paling nggak ngerti ekonomi, melek ekonomi gitu deh. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Novan, dan terakhir saya ucapkan selamat ulang tahun buat CNBC Indonesia. Menarik. Bener kan? Happy birthday CNBC. Baiklah, thank you. Sampai ketemu lagi, dadah. Thank you Mas Novan ya. Terima kasih Mas Novan, thank you all. Ya.